Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Peningkatan keimanan tentu saja ditandai dengan peningkatan amal-amal soleh kita. Peningkatan amal soleh kita ditandai pula dengan meningkatnya amal-amal soleh anggota-anggota keluarga kita. Dan kelak semakin terbukti bahwa keimanan kita meningkat adalah anak-anak kita bisa tampil sebagai mukmin-mukmin sejati. Tampil sebagai orang-orang yang siap memikul beban nilai-nilai ilahiyah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan berbincang dengan sebuah tema yang cukup menarik, yakni beginilah seharusnya mendidik anak. Tidak lupa pula bagi Anda yang sekarang sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, menggantinya dengan kesehatan. Bagi Anda yang sedang tertimpa musibah, hidup terasa sempit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibahnya, menggantinya dengan nikmat kebahagiaan. Allah kemudian mengangkat kesempitan Anda, mengganti dengan kelapangan. Jika nikmat ini sudah kita raih, maka mudah-mudahan nikmat-nikmat ini akan bisa kita gunakan dalam rangka lebih maksimal mendidik putra-putri kita. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan bahwasanya putra-putri kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita adalah merupakan titipan ilahi. Ia ada, ia lahir dari pasangan kita, ia lahir dari diri kita, tetapi ia bukan mutlak milik kita. Dia adalah amanat Allah. Dia adalah media kita untuk mentransformasikan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Oleh karena itu, orang tua punya tugas tanggung jawab untuk mendidik putra-putrinya agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Adalah menjadi tugas kita para orang tua untuk menciptakan ruang kehidupan yang kondusif bagi putra-putri kita tumbuh dan kembang menjadi orang-orang yang soleh, yang siap melaksanakan nilai-nilai Allah. Bukan dibebankan kepada pihak lain, bukan dibebankan kepada pihak pesantren, bukan dibebankan kepada pihak pengelola TPA, bukan dibebankan kepada pihak sekolah, meskipun sekolah itu katanya sekolah favorit. Bukan hanya favorit biayanya saja, tetapi favorit dari sisi konten pembelajaran. Favorit dari metode-metode menanamkan nilai-nilai keimanan. Itu hanyalah bagian dari suplemen. Pesantren hanyalah membantu orang tua. TPA hanyalah membantu orang tua. Sekolah hanyalah membantu orang tua. Yang bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang nilai-nilai keimanan putra-putri kita adalah kita sebagai orang tuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah menegaskan kepada kita dengan salah satu sabdanya yang berbunyi, "Adibu auladakum wa ahsinu adabahum." Didiklah putra-putrimu dan perbaikilah akhlak mereka. Oleh karenanya, kita harus bisa mendidik anak-anak kita dari modal lahir seperti apa adanya yang Allah berikan kepada mereka menjadi bagaimana semestinya, menjadi bagaimana seharusnya.
Itulah pula kenapa tadi di depan sudah saya sampaikan bahwasanya tema yang sedang akan kita perbincangkan kali ini adalah beginilah seharusnya mendidik anak. Bagaimanakah mendidik anak yang seharusnya supaya ia tampil dari apa adanya menjadi bagaimana mestinya. Dari tampil jahiliyah yang awam nilai-nilai Islam menjadi anak-anak yang tampil Islami. Dari tampil yang semula berjiwa lemah menjadi orang-orang yang berjiwa besar, pemberani, dan penuh tanggung jawab. Maka yang bisa kita lakukan diantaranya yang pertama adalah didik putra-putri kita dengan keteladanan. Keteladanan jauh lebih membekas di benak putra-putri kita dibanding berjuta teori yang bertele-tele. Keteladanan yang harus kita munculkan kepada putra-putri kita mestinya sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum anak-anak kita ada. Seperti sebuah ungkapan yang mengatakan, didiklah anak-anakmu 100 tahun sebelum dia lahir. Artinya ketika kita menginginkan agar kelak kita memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, maka ketika kita masih lajang, perbaikilah diri kita. Tutupilah kekurangan-kekurangan kita, sempurnakanlah kebaikan-kebaikan kita terlebih dahulu. Tidak akan lahir anak yang soleh kecuali kita orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Tidak akan lahir anak-anak yang berjiwa pejuang kecuali kita orang tuanya adalah orang tua yang berjiwa pejuang. Tidak akan hadir anak yang dermawan kecuali kitanya lah orang tuanya yang lebih dulu dermawan. Tidak akan lahir anak yang pemaaf kecuali kitalah orang tuanya yang harus lebih dulu menjadi orang yang pemaaf. Tidak akan lahir anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali kitanya lah yang lebih dulu menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga keteladanan ini menjadi mutlak adanya. Bukan berarti belajar kebaikan pada detik-detik dekatnya pernikahan itu salah dan tidak baik, tetapi akan lebih baik jika kebaikan-kebaikan itu sudah lebih dulu kita lakukan, sehingga ia bersenyawa di dalam badan. Ia teraktualisasi menjadi akhlakul karimah, menjadi perilaku-perilaku yang mulia dalam kehidupan kita. Sehingga begitu bersiap menyambut datangnya seorang anak, teori-teori yang mungkin sudah pernah kita dapatkan pun kini sudah mulai pelan-pelan teraplikasikan. Sehingga ketika anak kita sudah mulai lahir, sudah bisa mulai menyerap dunia sekitar, sudah bisa menyerap perilaku-perilaku kita orang tuanya, anak-anak kita pun akan mendapatkan asupan-asupan, resourcing-resourcing kebaikan-kebaikan. Bagaimana jika ternyata sebaliknya orang tua yang tidak memberikan perilaku-perilaku yang baik? Akan kita lanjutkan perbincangannya selepas pesan-pesan berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Anda masih bersama dengan Zakat TV pada program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi rumah tangga yang kita mampu mengatakan baiti jannati. Rumah tangga yang kita harapkan dengan lahirnya anak-anak, maka bertambahlah kebahagiaan yang kita dapatkan. Anak-anak yang bukan sekedar pelengkap kebahagiaan, tetapi anak-anak yang betul-betul bisa menjadi qurrata a'yun, anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan mata.
Oleh karenanya, keteladanan mutlak dibutuhkan. Jangan sampai terjadi keteladanan yang kontradiktif. Ketika terdengar adzan berkumandang, orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, pergilah ke masjid, sholatlah berjamaah." Sementara kita orang tuanya masih enak-enak nonton TV. Pertanyaannya, kira-kira anak melaksanakan apa yang diserukan oleh sang ayah ataukah sebaliknya? Anak justru akan bertanya balik kepada ayahnya, "Lah ayah ngapain? Kenapa ayah nongkrong-nongkrong?" Tentu ini menjadi kontradiktif. Ketika seorang ibu memerintahkan kepada anak gadisnya, "Nak, karena kau sudah mulai dewasa, sekarang ini eranya era tren wanita berjilbab menutup aurat, maka hendaknya kau menutup aurat." Sementara ibunya sendiri kemana-mana dia tidak menutup aurat. Ini akan terjadi kontradiksi. Agar anak kita yang wanita menutup aurat, tentu ibunya harus terlebih dahulu menutup aurat. Agar anak kita pandai berhemat, tentu bapak ibunya juga harus menjadi orang yang pandai berhemat. Agar anak kita yang pria tidak menjadi pecandu rokok, maka bapaknya pun harus terlebih dahulu meninggalkan kebiasaan kecanduan merokok. Dan ini baik untuk kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang. Yang kedua, yang bisa kita lakukan agar anak kita tampil menjadi bagaimana mestinya, tampil menjadi anak-anak yang berperilaku Islami, adalah kita bisa melakukan atau memberikan pembiasaan-pembiasaan. Pembiasaan kepada anak kelak akan berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah bersenyawa di dalam badan, maka untuk pelaksanaannya tidak harus nunggu-nunggu suruhan-suruhan, tidak harus nunggu datangnya tekanan-tekanan dari keadaan atau dari pihak luar. Ini menjadi penting. Itulah pula kenapa Rasulullah SAW menekankan kepada para orang tua agar mendidik putra-putrinya, melatih putra-putrinya memasuki aktivitas sholat pada usia mereka sab'ah, yakni usia mereka sudah 7 tahun. Ya, didiklah putra-putrimu, ajarkanlah kepada anak-anakmu sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Ya, pukullah ia ketika sudah berusia 10 tahun dan mereka enggan untuk melakukan sholat. Kenapa rentang waktunya sampai 3 tahun? Mari kita lihat. Jika sholat dilakukan sehari 5 kali, 1 tahun ada 300 hari, maka berarti dalam rentang waktu 1 tahun, kita sedang menanamkan kebiasaan sholat kepada putra-putri kita sebanyak kurang lebih 1.500 kali. Dan ternyata ada rentang waktu 3 tahun, 1.500 kali 3, sehingga 4.500 kali kita menanamkan kepada anak kebiasaan sholat. Kenapa pada usia 10 tahun harus dipukul? Karena penanaman kebiasaan sholat sebanyak 4.500 kali di atas tadi bukan sekedar penanaman pembiasaan, tetapi juga ada penanaman kedisiplinan. Logikanya, 4.500 kali dalam rentang waktu 3 tahun secara hitung-hitungan dalam bentuk penanaman sudah mencukupi. Dalam waktu 3 tahun, dalam rentang waktu hitung-hitungannya paling tidak sudah memadai. Dengan volume yang cukup banyak, dimensi ruang durasi waktu yang cukup luas, maka kebiasaan ini sudah berubah menjadi sikap kedisiplinan. Maka ketika ditegakkan hukum, anak menjadi siap. Itu yang tadi di depan saya katakan, bahwa jangan sampai mempersiapkan anak baru akan berbuat setelah ada tekanan-tekanan dari luar. Tinggal pertanyaannya kita kembalikan. Untuk Anda, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun saja Anda berada, untuk ayah bunda yang sudah punya anak,
Sudahkah kita melakukan pendidikan pembiasaan ini sebanyak 4.500 kali? Sudahkah kita dengan penuh ketekunan dan kesabaran mengajak putra-putri kita melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Konteksnya memang perintah sholat, tetapi makna kontekstual lainnya adalah makna-makna yang sangat berkembang. Ada pembelajaran atau penanaman kebiasaan tentang kesabaran. Bukan hanya kita yang sabar orang tuanya, atau bukan hanya kita yang dituntut untuk bersabar, tetapi juga anaknya pun dituntut untuk bersabar. Orang tuanya bersabar terus-menerus menyeru sang anak pada jalan kebaikan, menanamkan kedisiplinan kepada jiwa anak, teratur dalam melakukan amal-amal pekerjaan dengan manajerial yang baik. Salat manajerialnya sangat baik, mulai dari thaharah sampai menutup aurat, berdiri takbiratul ikram, melakukan rukun dan syarat salat dengan segala gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan lisannya. Semuanya teratur dengan baik. Dilakukan sehari 5 kali, butuh kesabaran yang luar biasa. Orang tuanya sabar, anaknya pun dalam menjalankannya sabar. Inilah kemudian dalam kisah yang indah terjadi pada diri Rasulullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail yang juga kelak ketika dewasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang yang penyabar, menjadi seorang nabi yang penuh kasih sayang. Dialog di antara mereka misalnya, ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wahai anakku, sungguh di dalam tidurku aku melihat aku telah menyembelih kamu. Fangdur mada tara, maka fikirkan oleh kamu bagaimana menurut pendapat kamu." Ternyata jawaban Ismail sangat spektakuler. "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Semoga engkau mendapatkanku sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Ismail sabar karena Ibrahim sebelumnya sudah lebih dulu sabar. Ismail taat karena Ibrahim sebelumnya jauh lebih taat. Ismail disiplin dan sabat untuk melakukan prosesi penyembelihan dirinya karena Ibrahim sebelumnya sudah lebih dulu sabat. Penanaman kedisiplinan inilah yang kelak juga akan berpengaruh pada kualitas kerja seorang anak. Kira-kira apalagi yang bisa kita bicarakan? Akan kita lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Anda masih bersama dengan Zakat TV di program Asmara. Bagi Anda yang mungkin baru tersambung dengan siaran ini, kita sedang berbicara tentang beginilah seharusnya mendidik anak. Setelah poin pertama tadi adalah dengan keteladanan, poin kedua adalah dengan pembiasaan, maka poin yang ketiga adalah dengan dialog. Bahwasanya keteladanan itu penting, pembiasaan itu baik, tetapi dialog juga tak kalah penting dan juga tak kalah baiknya. Kenapa harus berdialog dengan anak? Karena anak memiliki daya nalar pada usia tertentu, memiliki keterbatasan. Dunia anak barangkali masih lebih sempit dibanding dengan dunia orang tua yang sudah begitu luas. Mulai kapan kita bisa berdialog dengan sang anak?
kalau menurut teori dalam pendidikan anak modern, bisa jadi berdialog dengan anak pun sudah bisa kita mulai jauh-jauh hari, yakni pada saat anak masih berupa janin dalam kandungan. Dan ternyata ajaran Islam sudah jauh lebih modern. Sebelum teori-teori modern tentang pendidikan kepada anak berkembang pesat seperti hari ini yang ditopang dengan media massa yang begitu masif, ternyata kalau para orang tua kita dulu, sunnah-sunnah para ulama dulu, mereka biasa berdialog dengan anaknya yang masih janin di dalam kandungan dengan membacakan kepada mereka biasanya ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan hanya ketika anak sudah di atas 7 bulan dalam kandungan, tetapi dimulai justru pada fase awal roh masuk ke dalam jiwa. Kalau kita menghitung bulan, kurang lebih bulan keempat itu sudah mulai diajak berdialog. Nah, dialog-dialog ini masukkan biasanya ada ayat-ayat pilihan. Sekali lagi ini adalah sunnah ulama dan ini ternyata menjadi baik buat janin, yakni biasanya ada surah Ar-Rahman, ada surah An-Nisa, ada surah Yusuf, surah Maryam. Meskipun secara umum ya seluruh surah dalam Al-Quran tentu memiliki bobot dan kebaikannya masing-masing, sehingga di surah manapun yang kita mampu membacanya tetap akan menjadi baik. Nah, pendidikan itu dimulai dari sini dan inilah awal berdialog. Sementara dalam kehidupan modern, berdialog yang dimaksud sudah mulai betul-betul berkomunikasi secara verbal. Kemudian dengan cara tangan sang ibu atau tangan sang ayah mengusap perut sang istri yang sedang hamil, kemudian berbicaralah sang suami atau sang ibu dengan perut yang di dalamnya ada janinnya. Nah, begitu anak lahir, dilanjutkanlah dialog-dialog ini. Bukan hanya dialog dalam bentuk, kalau dalam bahasa umumnya misalnya dalam bentuk menggadang-gadang atau dalam bentuk menimang-nimang. Ya, biasanya sebagian orang hanya bertanya, anak siapa ini, anak yang ganteng, anak yang soleh, anak yang cantik. Bukan sebatas itu. Bukan kemudian ditanya besok mau jadi apa, kemudian disebutkan cita-citanya. Bukan sebatas itu. Tetapi sampai pada batas-batas tertentu di mana sang anak pada akhirnya dia harus memiliki pilihan-pilihan. Dialog itu tetap disampaikan. Hatta meskipun sekedar memilih ruangan untuk tempat tidur sebagai persiapan kelak ketika ia berusia 10 tahun. Pada usia-usia tertentu dialog-dialog itu sudah mulai disampaikan. Bahkan bisa diawali atau dimulai semenjak anak berusia 3 tahun. Dalam usia 3 tahun, apalagi di era sekarang ini sudah ada yang namanya PAUD, pendidikan anak usia dini, anak pun sudah mulai bisa diajak berdiskusi. Bisa saja kita bertanya kepada balita atau batita kita dengan satu pertanyaan, abang atau kakak, nanti mau sekolah di PAUD yang mana? Yuk kita lihat dulu. Ya, melihat dulu supaya anak jelas menyaksikan proses aktivitas yang ada di sana sehingga anak punya gambaran-gambaran. Berbagai macam cara meskipun tujuannya adalah memasukkan ke tempat itu, tetap dengan ada dialog-dialog. Diajak anak bermain di sana. Pada saat bermain kemudian ditanya, bagaimana kakak suka nggak dengan mainan ini? Kakak senang nggak dengan mainan ini? Dan seterusnya. Sehingga ketika anak kemudian sudah mulai berpikir, saatnya lah pada kondisi-kondisi tertentu anak betul-betul secara wadhifah, secara taklif kesyariatan dari Allah Subhanahu wa taala, anak secara mentalitas sudah matang dan siap. Kembali kepada contoh ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meskipun sebagai bapak beliau punya kuasa penuh, apalagi beliau seorang nabi. Di dalam mimpi beliau menyembelih sang putra, tidak serta-merta begitu bangun beliau sudah mempersiapkan pisau. Beliau sudah mengasahnya, kemudian mengatakan, ya Ibrahim, sini, Bapak akan sembelih kamu. Atau Ibrahim, sini, tiba-tiba main potong saja. Ternyata tidak.
Nabi Ibrahim justru mengajak dialog kepada anaknya. Wahai anakku, sungguh aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Fandur mada taro, bagaimana menurut pendapatmu? Anak diajak untuk pandai mengungkapkan pendapat. Sebab bisa jadi melalui suasana dialogis kelak di kemudian hari, bukan hanya anak yang terus belajar dari kita, tetapi kitalah yang harus belajar dari anak. Bisa jadi apa yang kita ketahui hari ini belum menjadi sempurna, karena ternyata di era usia anak kita ada penyempurnaan-penyempurnaan. Ada seorang teman misalnya, dia mengatakan belajar doa atau membaca doa ketika ada geledek menyambar, itu justru dari anaknya yang berusia TK. Yang saat itu dia menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan. Padahal seorang teman ini adalah orang yang soleh. Dari kecil hingga dewasa yang dia tahu, doa yang dibaca adalah subhanallah jika melihat ada kilat yang menyambar. Begitu kilat menyambar, begitu dia akan mengucapkan subhanallah. Tapi begitu diiringi dengan geledek yang menggelegar, dia bingung, dia diam 1000 bahasa. Bahkan sebagian orang kemudian kebiasaannya adalah menutup kedua telinga. Dan sebagian orang modern mengatakan, jangan, nanti telinganya pecah karena menahan ledakan suara geledek di dalam telinga. Dia bingung. Tapi suatu hari ketika dia sedang bermain-main dengan anaknya yang sudah masuk sekolah TK itu, ada kilatan petir, dia membaca subhanallah. Bacaan ini diikuti oleh sang anak. Begitu diiringi kilatan tadi dengan suara geledek yang menggelegar, jeder. Orang tua atau teman ini terdiam, sementara anaknya justru membaca doa. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa atina qabla dalik. Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Ya Allah, jangan kau matikan aku dalam kemurkaanmu. Wala tuhlikna bi'adabika, dan jangan kau hinakan kami dengan adabmu. Wala tuhlikna bi'adabika wa'afina qabla dalik, dan maafkanlah kami sebelum semuanya itu terjadi. Orang tua ini pun menjadi takjub, dan dia bertanya, dari mana kau dapatkan doa itu anakku? Ternyata anaknya menjawab, dari sekolah ayah, guru yang mengajarkannya. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.